Hai teman-teman, kenalkan nama aku Medina Indriani Borsida Butar. Aku dari SDN 095127 Waringin. Teman-teman, aku akan menceritakan dongeng untuk teman-teman. Dongeng ini berjudul Berkah di Balik Tingkah. Dalam dongeng ini, aku akan menceritakan 3 tokoh. Tokoh pertama si Sulhan sebagai abang, tokoh kedua si Titin sebagai adik dari Sulhan, dan tokoh ketiga adalah Pak Burhan sebagai warga desa teman-teman. Dengerin ya teman-teman, aku akan menceritakannya untuk teman-teman. Pada suatu malam, Sulhan tidak bisa tidur. Ia terus membayangkan betapa beratnya pekerjaan orang tuanya. Karena Sulhan tidak bisa tidur, ia pun memutuskan untuk mengambil senter dan mengawasi lahannya dari serangan babi hutan. Senternya mengawasi, dan ia juga terus melihat agar tidak terserang oleh babi hutan. Sementara itu, Titin sudah terlelap pulas di dalam tidurnya dan sudah tidak terjaga lagi. Nah, pada saat mengawasi lahan teman-teman, Pak Burhan datang yang sedang mengawasi lahannya juga. Mereka pun mengobrol. Saat mereka mengobrol, mereka memutuskan untuk pulang karena mereka sudah lelah. Dan mereka saling berpamitan dan membersihkan diri mereka masing-masing. Sulhan sesampainya di rumah teman-teman langsung membacakan doa. Lalu itu dia tidur. Setelah keesokan harinya, ia pun pergi ke ladang untuk mengawasi ladangnya lagi dan bercocok tanam di sana. Sedangkan Titin bangun langsung mengambil pekerjaan. Ia menanak nasi dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Setelah tungku dinyalakan teman-teman, Titin langsung mengambil handuknya dan ia pergi ke sungai untuk mandi. Sulhan selaku sebagai abangnya Titin, ia mengerti kerepotan adiknya itu. Lalu ia pun menyiapkan sarapan. Setelah Sulhan menyiapkan sarapan pagi, Titin pulang. Setelah berpakaian, Titin dan Sulhan sarapan pagi bersama-sama. Mereka mengucapkan doa. Setelah sarapan pagi, mereka saling mengucapkan salam. Karena akan berpisah, Titin akan pergi ke sekolah karena sudah dijemput oleh teman-temannya. Titin dan teman-temannya saling beriringan pergi ke sekolah dengan riang gembira. Sulhan sedang itu berdoa kepada Tuhan agar Titin dan teman-temannya dilindungi dan mendapat ilmu yang pantas teman-teman. Maka itu lanjutlah Sulhan pergi ke ladang. Ia mengawasi ladangnya lagi dan bekerja di ladangnya. Setelah itu, ia pun pergi beristirahat ke Bukit Ilalang. Di Bukit Ilalang itu, ia juga merasa bingung akan pesan ayahnya yang terakhir teman-teman. Pesan ayahnya yang terakhir adalah, ingatlah dan dengarlah, jagalah adikmu Titin dengan baik-baik ya, dan carilah bibimu di Lombok Timur, kata ayahnya. Pikiran itu terus saja bersarang di pikirannya Sulhan. Karena itu terus bersarang di pikirannya Sulhan, ia pun memutuskan untuk menghampiri Pak Burhan dan curhat kepada Pak Burhan dan mendapatkan nasihat. Pak Burhan memberikan nasihat untuk mematuhi amanat itu. Namun belum waktunya, Sulhan harus menunggu. Setelah itu ia pun berpamitan. Sulhan merasa lega karena ia telah mengetahui apa arti pesan itu teman-teman. Setelah itu ia melihat matahari sudah terik teman-teman. Itu artinya Titin akan segera pulang dari sekolahan. Maka itu Sulhan berpamitan dan mengucapkan salam kepada Pak Burhan. Sulhan langsung menyiapkan sarapan makan siang. Setelah itu Titin pun pulang. Ia mengucapkan salam dan mereka makan siang bersama-sama. Nah teman-teman, dari cerita ini kita memahami bahwa kita harus menjadi anak yang patuh akan amanat, tangguh, mandiri, bertanggung jawab. Oleh karena itu teman-teman, Sulhan dan Titin bisa kita contoh sebagai contoh yang dapat kita jadikan panutan di tiap harinya. Teman-teman, ini adalah cerita yang aku ceritakan kepada teman-teman. Semoga teman-teman mau melaksanakan amanat dan mau menjadi anak yang mandiri. Sekian dari aku, Medina Indriani Borsida Butar dari SDN 095127 Waringin. Horas, horas, horas!